Halo beratku, balik lagi dengan kami Santuy Mopi yang masih tetap siap siaga untuk menemani waktu gabut kalian. Gimana kabarnya? Semoga kalian dan keluarga selalu dalam kondisi terbaik ya, amin. Gimana jadinya ya jika para tentara bayaran mencoba untuk merampok sebuah truk yang berisi obat-obatan, tapi bukannya berhasil, mereka malah dihadapkan dengan masalah yang lebih besar. Film Golden Job ini menceritakan 5 orang saudara angkat yang menjadi tentara bayaran. Mereka menjalankan misi untuk merampok truk obat-obatan. Tapi pada kenyataannya, mereka malah dijebak untuk mencuri truk yang berisi emas batangan. Penasaran dengan jalan ceritanya? Mari kita ucapkan sama-sama secara serentak, oke? 1, 2, 3, dan gasken! Cerita diawali dari misi penculikan terhadap seorang ahli farmasi yang bernama Marvin di sebuah acara yang cukup private. Misi itu dijalankan oleh sebuah organisasi yang bernama The Agency yang dipimpin oleh bule bernama Rich Rice. Dari sana, The Agency memerintahkan kelima tentara bayaran bersaudara yang bernama Lion, Bill, Carter, Calm, dan Moss. Hingga akhirnya mereka pun siap untuk menjalankan perannya masing-masing. Wei, Fosan,有冇音樂有冇人聲？ Gak lama setelah itu, terlihat Marvin yang menjadi target utama sudah sampai di sana. Mengetahui hal itu, Bill menyematkan sebuah mikrofon ke gerobak OB agar bisa mendengar percakapan Marvin dengan asistennya yang kita sebut saja bernama Opik. Diketahui dari obrolan itu, ternyata obat yang Marvin jual adalah narkotika. Namun karena Marvin tidak mendapat bayaran dari perusahaan yang memproduksi obat itu, maka dalam acara ini Marvin akan berkata jujur kepada khalayak umum bahwa obat itu adalah narkoba. Nah, hal kriminal inilah yang sedang dicegah oleh The Agency. Mengingat misi yang akan mereka lakukan bertentangan dengan kemanusiaan. Terlihat pula dari sisi para tentara bayaran itu ada sedikit keraguan. Lion yang menjadi seorang pianis palsu pun mulai menjalankan aksinya dengan berpura-pura memainkan lagu untuk menyambut Marvin. Dan ketika Marvin akan mengatakan yang sebenarnya, secara mengejutkan, dengan memanfaatkan kekacauan itu, Lion dan Carter pun menculik Marvin dan membawanya ke basement. Para security itu juga tak tinggal diam. Mereka mengejar dan menembak ke sebuah mobil yang mencoba untuk kabur dari sana. Kemudian, Lion dan Carter mencoba menghadapi beberapa security lalu memberikan Marvin kepada Bill untuk membawanya pergi. Namun secara tiba-tiba Opik datang menembak kepala Marvin dan menembak kaki Bill. Namun, Bill akhirnya bisa meraih pistol Opik dan membunuhnya di sana. Setelah kejadian itu, mereka pun bergegas pergi dari sana. Namun, di tengah-tengah perjalanan, Rice yang mendapat kabar bahwa anak buahnya telah gagal, akhirnya memecat mereka. Dari sana, kelima saudara itu pun akhirnya berpisah dan memilih jalannya masing-masing. Beberapa tahun kemudian, Lion memiliki seorang kekasih bernama Joe yang sedang mengabdi sebagai dokter di Afrika. Diketahui, Lion membantu kekasihnya itu dengan membawakan obat-obatan setiap bulan. Namun, obat yang dia bawa pada saat itu ternyata sudah kadaluarsa. Mengetahui hal itu, Lion pun segera menghubungi Bill untuk meminta pertanggungjawabannya. Singkat cerita, setelah sekian lama tidak bertemu, mereka berlima pun mengadakan reuni. Terlihat di sana Bill kini sudah sukses dan memiliki kekayaan yang lebih banyak dibandingkan dengan saudaranya yang lain. Tak lama berselang, ayah angkat dari mereka yang dipanggil Papa datang bersama anak sulungnya yang cantik dan imut bernama Lulu. Di pertemuan itu, Lion mengajak saudaranya merampok obat-obatan milik Rice untuk anak-anak di Afrika. Dan dengan persetujuan Papa, mereka pun diizinkan asal tidak ada kontak senjata sama sekali. Mendengar hal itu, mereka semua pun setuju dan bersulang untuk keluarga mereka. Dengan informasi yang didapat oleh Bill, diketahui bahwa Rice kini beroperasi di Hongaria, yang tentu saja mereka harus memiliki rencana yang sangat matang. Beberapa waktu kemudian, mereka pun mulai melancarkan aksinya. Diawali dengan mengacaukan rute yang dilewati mobil pengangkut obat itu. Kemudian,
Ketika masuk ke dalam terowongan, mereka mulai menyabotasenya. 其實我都係等你嘅 GPS 啫。 Di sisi lain, Rice yang menyadari bahwa ada yang tidak beres dengan mobil pengangkut barangnya itu segera memerintahkan anak buahnya untuk menghentikannya. Namun, secara mengejutkan, ternyata mobil dan sopirnya itu telah ditukar oleh para perampok. The van has been switched. We've lost it. Setelah berhasil merampok Rice, mereka pun mulai mengunboxing mobil itu. Dan secara mengejutkan, bukannya obat yang mereka temukan, tapi malah bongkahan emas yang memenuhi seisi mobil itu. Dari sana, mereka pun mulai meminta penjelasan dari Bill, yang ternyata Bill memang sudah terlebih dulu berencana untuk merampok emas milik Rice. Di tengah-tengah konflik keluarga itu, tiba-tiba Rice bersama anak buahnya datang dan seketika menyuruh Bill untuk menembak keluarganya itu. Diketahui, ternyata Bill bekerja untuk Rice dan menjebak keluarganya agar tidak ada yang mengganggu urusan Rice lagi. Di saat situasi menegangkan itu, tiba-tiba Carter gak sengaja menembak papa dan aksi baku tembak pun terjadi. Fucking kill something! Move! Di tengah aksi baku tembak yang sangat epik itu, terlihat sekali Bill sangat ragu untuk menembak keluarganya. Hingga akhirnya papa bersama anak-anaknya berhasil selamat. Namun setelah itu, tiba-tiba Bill menjadi beringas dan membunuh Rice, serta mengajak anak buah Rice untuk bergabung dengannya. Di sisi lain, Lion yang masih dikejar anak buah Rice mencoba untuk mencari jalan pintas. Namun karena kekacauan yang dia buat, akhirnya polisi pun ikut mengejar dan menangkapnya. Lion pun akhirnya dipenjarakan di penjara Hungaria. Waktu ke waktu, Lion lewati di balik jeruji besi. Di sana dia juga mengingat tentang nasihat papa, yang mana apapun yang terjadi, dia harus terus melindungi saudara-saudaranya. Dari sini, diketahui bahwa papa dahulu mengadopsi mereka dan mendidik mereka sebagai tentara bayaran. Hingga saat di mana dia bebas, Lion pun dijemput oleh Calm dan menghampiri satu persatu saudaranya yang sudah lama berpisah. Diketahui karena menyesal telah menembak papa dan membuat lumpuh, Carter memilih untuk mengasingkan diri dan akhirnya menjadi tunawisma. Dari sana, mereka pun menemui Moss yang berada di Jepang. Dan ternyata, Moss serta papa dan Lulu kini telah memiliki usaha penginapan. Spontan, Carter yang merasa bersalah pun hanya bisa diam. Namun karena kebesaran hati papa, tentu saja papa memaafkannya. Dan akhirnya mereka pun berkumpul kembali. Diketahui alasan papa berada di Jepang karena masyarakatnya yang sangat ramah dan yang penting tidak ada yang tahu tentang masa lalunya sebagai tentara bayaran. Di sana, papa juga bersahabat baik dengan Morimoto yang kini kembali memproduksi sake dan sebentar lagi akan mengadakan festival sake. Di sana Morimoto juga menjelaskan bagaimana proses dalam membuat sake, yang mana terbuat dari sari-sari beras yang difermentasi. Namun, bukan hanya itu. Dalam proses pembuatannya, para pengrajin harus sepenuh hati agar menghasilkan rasa yang murni. Singkat cerita, keempat anak angkat papa pun mulai membicarakan tentang Bill yang kini sudah menjadi mafia. Di sana, Lion pun mengingat bahwa pada saat di penjara, seorang dari The Agency datang dan memintanya untuk merebut kembali emas yang dicuri oleh Bill. Mendengar hal itu, keempat saudara itu pun mulai merencanakan untuk menangkap Bill di sebuah pameran otomotif di Fukuoka, Jepang. Beberapa waktu kemudian, keempat bersaudara itu pun mulai melancarkan aksinya untuk menangkap Bill. Dengan formasi yang sangat rapih, mereka pun akhirnya melihat Bill dengan anak buahnya yang masuk ke dalam pameran. Dari sana, Lion dan Carter mulai mengikuti Bill yang lagi bersama bodyguardnya. Namun ternyata, tiba-tiba Moss mendapat pesan video dari Bill yang ternyata berada di rumah papa. Seketika Bill palsu yang berada di pameran pun menembaki Lion dan Carter.
Dalam aksi baku tembak yang sangat epik itu pun, Lion mencoba kabur dari anak buah Bill dengan menggunakan sebuah mobil prototipe. Yang seketika, anak buah Bill juga mengejarnya dengan mobil rally. Hingga aksi kejar-kejaran yang sangat epik itu pun terjadi. Sementara itu, ketiga orang saudaranya pun ikut mencoba menyelamatkan Lion dan mengambil jalan pintas. Namun tiba-tiba mobil yang dikendarainya melambat dan membuat anak buah Bill mendekat. Di tengah-tengah situasi menegangkan itu, secara tiba-tiba Kalem datang dan berhasil menabrak anak buah Bill, Hakanta. 即係平牌啦！ Beralih ke Bill yang kini sudah berhadapan langsung dengan ayah angkatnya itu. Namun bukannya sadar dengan apa yang telah dia lakukan. Di sana, Bill malah meminta papa untuk menyuruh anak angkatnya yang lain agar berhenti mengejarnya lagi. Namun tentu saja papa dengan tegas menolak dan meminta Bill untuk menyerahkan diri karena diketahui pembunuh Marvin dahulu bukanlah Opik, melainkan Bill sendiri yang diberi perintah oleh Rais. Di tengah situasi yang menegangkan itu, Morimoto datang dan seketika mencoba untuk menyelamatkan papa. Namun anak buah Bill gak tinggal diam, hingga aksi baku hantam pun terjadi. Awalnya Morimoto yang sendirian bisa dengan mudah mengalahkan anak buah Bill. Namun ketika dia mencoba membawa katana, secara mengejutkan Bill menembak Morimoto. Sontak papa pun menodongkan pistolnya ke arah Bill. Namun secara tiba-tiba, gak berselang lama, keempat bersaudara itu pun datang ke rumah papa. Melihat papa yang sudah tergeletak di sana, seketika membuat mereka histeris serta bersumpah akan mencari keberadaan Bill dan membuatnya menebus apa yang telah dia perbuat. Beberapa waktu kemudian, setelah pemakaman papa, Moss mengetahui keberadaan Bill yang saat ini ada di Montenegro. Tanpa banyak pikir dan dibarengi dengan emosi yang meluap-luap, keempat anak angkat papa itu pun langsung gaspol menuju Montenegro. Sesampainya di sana, keempat saudara itu pun bertemu dengan The Agency yang memberikan perlengkapan senjata. Dengan perjanjian, The Agency mendapat kembali emasnya. Melihat hal itu, Lion pun setuju dan The Agency memberikan peta di mana villa milik Bill berada. Do whatever you want. I just want my goat back. Diketahui Bill membeli sebuah pulau dengan keamanan tingkat tinggi. Namun The Agency sudah siap membantu dan mengalihkan perhatian para penjaga agar Lion dan kawan-kawan bisa masuk ke villanya. Kemudian, keesokan harinya mereka pun melancarkan aksinya. Dalam aksi baku tembak yang sangat epik itu, Moss berhasil menyusup ke dalam ruang kontrol dan membukakan jalan untuk Lion. Di sana terlihat juga Lulu yang sedang disekap oleh Bill. Setelah itu, Moss pun mencoba untuk mencarinya. Di sisi lain, tim Lion sedang beraksi menghadapi para penjaga Bill. Dan dengan mudah bahkan terkesan easy, mereka pun berhasil masuk untuk bertemu dengan Moss dan Carter. Dari sana, mereka berempat pun akhirnya berhasil bertemu dengan Bill. Dan kemudian mereka menyelamatkan Neneng Lulu. Melihat keempat saudaranya, Bill pun seketika panik dan masuk ke dalam berangkas kaca anti peluru. Di dalam sana, Bill mencoba menjelaskan kepada Lion apa yang sebenarnya telah terjadi kepada papa. Namun tentu saja Lion dan yang lainnya tetap menganggap Bill lebih mementingkan harta dibanding dengan keluarganya itu. Kemudian mereka berempat pun menembaki berangkas kaca itu. Dan secara mengejutkan, Bill yang udah gak berdaya pun akhirnya ikhlas untuk mati di tangan saudaranya sendiri. Dan Bill pun membayar semua apa yang telah dia perbuat.
Singkat cerita, Lion pun bekerja sama dengan The Agency untuk pengobatan anak-anak di Afrika. Dan film ini pun Do you have any more comments, please? No comment. 能同苦能同甘，甘。 tamat. Demikianlah alur cerita film yang berjudul Golden Job. Film yang cukup menguras emosi karena pengkhianatan si tangkurak Bill kepada ayah dan saudara angkatnya. Pesan yang kita dapat ambil dari film ini adalah ada sebuah hadis yang berbunyi, tidak beriman salah seorang di antara kamu hingga dia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Oke, brother santuy, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Seperti biasa, mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Salam sukses, salam santuy, dan see you next time.